Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sandy Setia Fernandia, NPM 18104027, K1 S1 Akuntansi. Pada pertemuan ke-6 kali ini, saya akan membahas mengenai artikel yang berjudul Islamic Accounting in Indonesia, A Review from Current Global Situation yang ditulis oleh Aprilia Beta Fandi. Yang pertama kita bahas adalah abstrak, kemudian introduction atau pendahuluan, session atau pembahasan, kemudian concluding remarks atau kesimpulan dari artikel. Terlepas dari keberadaan organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam atau AAOIV untuk memberikan standar akuntansi bagi lembaga keuangan Islam atau IFIS, masih belum ada akuntansi standar untuk transaksi keuangan Islam. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan akuntansi Islam saat ini di Indonesia yang akan dibandingkan dengan situasi global akuntansi untuk transaksi keuangan Islam. Survei ASEAN Oceanian Standard Sectors Group atau AOSSG pada tahun 2011 digunakan untuk mendapatkan prospek situasi global akuntansi Islam saat ini yang akan dibandingkan dengan kebijakan akuntansi Islam saat ini di Indonesia. Survei tersebut menunjukkan beragam pendapat tentang bagaimana akuntansi dalam Islam harus bergerak menuju International Financial Reporting Standards atau IFRS dengan hanya 2 yurisdiksi, termasuk Indonesia, menekankan niat mereka saat ini untuk mempertahankan standar akuntansi Islam. Penelitian masa depan tentang kebijakannya untuk mengembangkan akuntansi Islam kemungkinan akan menarik untuk dikembangkan dan dijelajahi lagi. Kemudian ada pendahuluan, lebih dari 2 dekade setelah pembentukan organisasi akuntansi dan audit untuk lembaga keuangan Islam pada tahun 1991 untuk menanggapi permintaan pasar IFIS, masih belum ada keseragaman dalam cara memperhitungkan transaksi keuangan Islam di antara yurisdiksi. AAOIV atau Organisasi Akuntansi dan Audit untuk Lembaga Keuangan Islam adalah badan nirlaba otonom internasional yang menyiapkan standar akuntansi, audit, tata kelola, etika, dan syariah atau hukum Islam yang terkait dengan IV. Diskusi saat ini di dunia akuntansi yang berfokus pada isu-isu standar pelaporan keuangan internasional sebagai pelaporan keuangan global memberikan organisasi akuntansi internasional untuk mempertimbangkan akuntansi Islam. Pada tahun 2010, ASEAN Oceania Standard Setters Group, sekelompok setter standar akuntansi di wilayah Asia Oceania yang membahas isu-isu mengenai adopsi IFRS, menerbitkan laporan diskusi tentang masalah pelaporan keuangan yang berkaitan dengan keuangan Islam. Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia dan potensi market untuk keuangan Islam membutuhkan pertimbangan mendalam tentang pengembangan akuntansi Islam. Ini pertama kalinya menerapkan standar akuntansi khusus untuk IFIS pada tahun 2003 dan telah secara aktif berpartisipasi dalam diskusi AOSSG tentang pelaporan keuangan Islam. Makalah ini atau artikel ini terdiri dari 6 bagian. Setelah diperkenalkan, bagian kedua menjelaskan alasan munculnya akuntansi Islam. Bagian ketiga memperkenalkan gagasan harmonisasi akuntansi Islam, diikuti dengan pemeriksaan situasi global pelaporan keuangan Islam saat ini. Bagian kelima secara khusus membahas perkembangan akuntansi Islam saat ini di Indonesia. Dan bagian terakhir menyimpulkan diskusi. Pembahasan pertama yaitu The Need for Islamic Accounting. Dengan poin pertama, The Emergence of IFIS. Sejarah akuntansi Islam dimulai dari munculnya keuangan Islam. Islam mengalami masa keemasannya pada periode antara abad ke-6 dan ke-12. Meskipun kontrak komersial Islam digunakan untuk banyak produk keuangan pada periode itu, secara bertahap menghilang ketika peradaban Islam menurun pada abad ke-13. Pada tahun 1963, sejarah keuangan Islam modern mencatat kemunculan kembali pemikiran Islam oleh pembentukan Mint Gamar di Mesir, sebuah bank tabungan dengan gagasan pembagian keuntungan. Meskipun ditutup pada tahun 1967 karena alasan politik, Mint Gamar telah mengilhami pengembangan banyak bank Islam lainnya di tahun-tahun berikutnya. Ada peningkatan terus lanjut dalam jumlah
Bank Islam pada akhir 1970-an dan awal 1980-an. Tetapi perubahan iklim politik di banyak negara Muslim membuat beberapa lembaga keuangan Islam beroperasi tanpa label Islam untuk menghindari pandangan dunia negatif. Adapun tahap evolusi industri jasa keuangan Islam, pada tahun 1970-an, ada bank syariah komersial dengan produk perbankan komersial di Teluk Timur Tengah. Pada tahun 1980-an, lembaga bank syariah komersial takaful perusahaan investasi Islam dengan produk-produk perbankan komersial takaful di daerah Teluk Timur Asia Pasifik. Tahun 1990-an, lembaga bank syariah komersial takaful perusahaan investasi Islam perusahaan manajemen aset dengan produk perbankan komersial takaful reksadana unit kepercayaan Ikatan Islam saham syariah compliant dan pialang saham Islam di daerah Teluk Timur Asia Pasifik. Dan di tahun 2000-an bertambahlah e-commerce, broker atau dealer dengan produk tambahannya yaitu saham syariah compliant sama pialang saham Islam juga sama dengan tahun 1990-an. Kemudian pembahasan yang kedua adalah criticism on conventional accounting. Pentingnya akuntansi dalam masyarakat modern telah memotivasi Roselander tahun 1992 untuk mendefinisikan akuntansi sebagai lembaga sosial. Haynes tahun 1988 dalam tulisannya menjelaskan bagaimana akuntansi memainkan peran penting dalam menciptakan realitas sosial. Pada tahun 1975, American Accounting Association menyebutkan bahwa tujuan laporan keuangan harus digunakan dalam pernyataan yang lebih luas yang sesuai dengan tujuan kesejahteraan sosial atau setidaknya kegunaan harus dibenarkan sebagai fungsi kesejahteraan sosial pengganti yang tepat. American Accounting Association pada tahun 1977 menempatkan pentingnya kegunaan keputusan. Informasi yang diberikan pada akuntansi menyebabkan sumber daya yang efisien. Namun, efisiensi hanyalah variabel intervensi yang membawa tujuan yang lebih besar bagi masyarakat. Oleh karena itu, Gray dan teman-temannya menunjukkan bahwa akuntansi konvensional sebenarnya dapat mengarah pada kesejahteraan sosial hanya dalam kasus yang berlebihan. Jika semua agen sama dan jika pasar efisien informasi dan jika ini menyebabkan efisiensi alokatif dan jika ini menyebabkan pada gilirannya untuk pertumbuhan ekonomi dan jika ini memastikan kesejahteraan sosial maksimum dan jika kesejahteraan sosial maksimum adalah tujuan masyarakat maka akuntansi secara moral, ekonomi, dan sosial dibenarkan dan dapat mengklaim kerangka kerja intelektual. Jika sistem akuntansi mengandung nilai-nilai yang terutama asing bagi masyarakat Indonesia, informasi yang dihasilkan dapat mengakibatkan perilaku ekonomi yang salah. Akibatnya mengubah norma-norma ekonomi dan hukum menjadi kompatibel dengan tujuan baru. Kemudian ada pembahasan yang ketiga, yaitu accounting from Islamic point of view. Ajaran Islam berasal dari Al-Quran, sumber utama syariah dan hadis yang terdiri dari ajaran pribadi Nabi Muhammad. Prinsip dasar dalam Islam adalah tauhid atau kesatuan Tuhan. Allah adalah Allah, pemilik utama dan manusia hanyalah wali amanat atau khalifah dari apa yang tersedia di bumi. Bersama dengan tauhid dan khalifah, konsep adalah keadilan atau keadilan yang telah menjadi salah satu prinsip dasar ajaran Islam. Tujuan utama syariah adalah kesuksesan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, kesejahteraan sosial dan individu dan kualitas hidup tidak hanya diukur dalam hal materi, tetapi baik spiritual maupun material.
Muslim diizinkan untuk mendapatkan keuntungan, tetapi harus diperoleh secara hukum dan digunakan sesuai dengan syariah yang membatasi konsentrasi kekayaan di tangan beberapa orang. Menyusul pesatnya pertumbuhan keuangan Islam, akuntansi Islam mulai mendapatkan perhatian dan bergema dalam banyak diskusi. Sebagian besar penelitian awal dalam akuntansi Islam pada tahun 1990-an berfokus pada pengembangan tujuan akuntansi Islam dan meninjau konsep akuntansi konvensional dari sudut pandang Islam. Untuk mengetahui sistem akuntansi Islam yang ideal. Karena accounting dari sudut pandang Islam harus memastikan pengguna bahwa bisnis ini sesuai dengan syariah. Akuntansi Islam dianggap sebagai alat yang memungkinkan umat Islam untuk mengevaluasi akuntabilitas mereka sendiri kepada Allah dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan lingkungan. Larangan bunga dan kewajiban membayar zakat dianggap sebagai dua faktor kunci yang mempengaruhi kebutuhan Muslim terkait pelaporan keuangan. Oleh karena itu, beberapa akuntansi menyarankan penentuan tujuan akuntansi Islam untuk diarahkan pada tujuan zakat. AAOIV pada tahun 2010 mempertimbangkan tujuan akuntansi keuangan dalam hubungan antara IV dan pihak-pihak terkait dalam konteks Islam, yaitu untuk menentukan hak dan kewajiban semua pihak yang berkepentingan sesuai dengan syariah dan konsep keadilan, aman, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai bisnis Islam. Kedua, untuk kontribusi menjaga aset bank syariah, hak-hak orang lain dengan cara yang memadai. Ketiga, untuk meningkatkan kemampuan manajerial dan produktif bank Islam dan mendorong kepatuhan terhadap tujuan dan kepolisian yang ditetapkan di atas segalanya. Kepatuhan terhadap syariah. Keempat, untuk memberikan informasi yang berguna kepada pengguna untuk membuat keputusan yang sah dalam berurusan dengan IFIS. Yang ketiga, the Notion of Accounting Harmonization for Islamic Financial Transaction. Karena Islam adalah agama etis yang sangat peduli dengan hal-hal yang benar untuk dilakukan, masalah keadilan sosial dan keadilan telah dipertimbangkan dalam semua kegiatan, termasuk yang berkaitan dengan bisnis. Kepatuhan terhadap syariah telah memaksa IV untuk menetapkan kebijakan akuntansi mereka sendiri karena ketidakpuasan mereka terhadap akuntansi konvensional. Mengingat pertumbuhan IV yang masih berupa bank syariah, pada tahun 1987, Islamic Development Bank berinisiatif mengembangkan standar akuntansi pelaporan keuangan syariah. Pada saat itu, sebagian besar bank syariah menetapkan kebijakan akuntansi mereka sendiri. Sejalan dengan kebutuhan harmonisasi dalam akuntansi konvensional, mengatur laporan keuangan untuk transaksi keuangan Islam diharapkan dapat meningkatkan kompatibilitas pelaporan keuangan IFIS, yang dapat mendorong pembentukan bank syariah baru. Karim 1990 mencatat faktor utama dari inisiatif ada ketakutan bank-bank Islam bahwa badan pengaturan mereka akan ikut campur untuk mengatur praktik akuntansi mereka, karena mereka dipandang sebagai bagian abnormal dalam komunitas bisnis. Dengan memiliki badan pengaturan standar yang mengembangkan akuntansi Islam standar, IFIS ingin membujuk badan pengatur bahwa kegiatan unik mereka membutuhkan standar akuntansi yang berbeda dari yang digunakan dalam akuntansi konvensional. Sebagai hasil dari inisiatif IDP, AAOIV didirikan pada tanggal 27 Maret 1901. Pada awalnya, ada perdebatan baik AAOIV akan dimulai dengan menggunakan pendekatan normatif Islam atau mulai dengan akuntansi kontemporer dan menguji mereka terhadap syariah, yang akhirnya menghasilkan implementasi pendekatan terakhir karena AAOIV percaya bahwa pendekatan ini akan memfasilitasi implementasi yang tepat waktu. Meskipun demikian, metode ini dikritik secara signifikan dipengaruhi oleh akuntansi Barat. Selama 2 dekade terakhir setelah pembentukan AAOIV, telah mengumumkan
Badan Standar Akuntansi Islam untuk mengkomunikasikan laporan keuangan IFI. Pada periode awal, AAO IFI hanya mengeluarkan 2 pernyataan, yaitu laporan akuntansi keuangan atau SFA 1 dan 2. Ada perubahan dramatis dalam bahwa AAOIV sekarang telah menerbitkan kerangka konseptual pelaporan keuangan SFA 1 oleh Lembaga Keuangan Islam, 25 standar akuntansi keuangan atau FAS, 48 standar syariah, 5 standar audit, 7 standar tata kelola, dan 2 kode etik AAOIV. AAOIV saat ini beroperasi dengan lebih dari 200 anggota organisasi keuangan dari seluruh dunia. Kami dan teman-teman pada tahun 1993 berpendapat bahwa kepatuhan terhadap ajaran Islam yang mempengaruhi kebijakan dan praktik akuntansi dapat menimbulkan beberapa masalah bagi harmonisasi akuntansi internasional. Dengan pembentukan AAOIV, diskusi Ramifit Intel kemungkinan lain harmonisasi akuntansi untuk transaksi syariah komplement di bawah standar AAOIV. Kemudian ada Contemporary Accounting Practices from Islamic Financial Transaction. Pada tahun 2011, AOSSG menerbitkan laporan survei tentang akuntansi untuk transaksi dan entitas keuangan Islam. Mengingat sejauh mana industri keuangan Islam di wilayah Asia-Oseania dan upaya yurisdiksi regional dalam konvergen atau mengadopsi IFRS, AOSSG melakukan survei untuk memahami bagaimana IFI di yurisdiksi tertentu melaporkan transaksi mereka dan mencoba mencari perbedaan dalam standar akuntansi Islam. Survei AOSSG dijawab oleh 33 yurisdiksi, tetapi hanya 24 tanggapan yang valid. Untuk meningkatkan integritas hasil, AOSSG hanya menyertakan tanggapan otoritatif dan setter standar. Keberadaan layanan keuangan Islam dan standar akuntansi khusus untuk transaksi keuangan Islam di setiap yurisdiksi menanggapi bervariasi. Gambar di bawah menunjukkan bahwa 14 responden mengklaim memiliki layanan keuangan Islam yang tersedia di yurisdiksi mereka, di mana mereka semua bergerak menuju adopsi atau konvergensi ke IFRS. Di antara 14 responden tersebut, 5 responden yaitu Dubai, Indonesia, Pakistan, Afrika Selatan, dan Suriah menerapkan akuntansi yang berbeda untuk IFIS. Dubai, Indonesia, dan Suriah mempertimbangkan untuk menerapkan standar pelaporan keuangan terpisah untuk IFIS agar kompatibel dengan adopsi IFRS atau konvergen, sementara Pakistan dan Afrika Selatan mempertimbangkan sebaliknya meskipun standar akuntansi terpisah untuk IFIS yurisdiksi mereka. Bahasan yang selanjutnya ada Islamic Accounting in Indonesia. Yang pertama, Historical Milestones. Di Indonesia, Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 pertama kali mengakui dan mengizinkan pendirian bank syariah, meskipun istilah yang digunakan dalam tindakan ini adalah bank bagi hasil. Bukan bank syariah. Hal ini mengarah pada peresmian Bank Muamalat Indonesia, bank syariah pertama di Indonesia yang mulai beroperasi pada tahun yang sama. Badan Penetapan Standar Akuntansi di Indonesia adalah Dewan Standar Akuntansi Finansial Indonesia yang didirikan di bawah Institusi Akuntan Indonesia. Setelah bank syariah pertama di Indonesia, DSAK tidak secara langsung mengembangkan standar akuntansi Islam. Dengan demikian, larangan Islam di Indonesia menggunakan pernyataan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia dikenal sebagai PSAK nomor 31 akuntansi untuk industri perbankan dan beberapa standar AAOIV.
Karena meningkatnya aktivitas dan jumlah bank syariah yang telah berkembang menjadi IFIS, IAI membentuk Komite Syariah Accounting pada tahun 2005 sebagai bagian dari DSAK untuk secara langsung menyiapkan standar akuntansi untuk IFIS. Pada tahun 2010, IAI memutuskan untuk mengubah komite ini menjadi Dewan Standar Akuntansi Syariah atau DSAS yang memiliki posisi yang sama dengan DSAK. Saat ini, 9 standar akuntan Islam yaitu PSAK 100-101-109 telah disetujui untuk menggantikan PSAK 59. DSAS juga telah mengeluarkan kerangka kerja yang berbeda untuk transaksi keuangan Islam yaitu Framework for Preparation and Presentation of Islamic Financial Statement. Kesimpulan. Pesatnya pertumbuhan industri keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting di balik munculnya akuntansi syariah. Akuntansi konvensional yang dikembangkan berdasarkan pandangan dunia barat dianggap tidak cukup untuk mengakomodasi karakteristik dari IFIS. Sebelum pembentukan AAOIV, hampir setiap IV menetapkan kebijakan akuntansinya secara internal. Saat ini berdasarkan standar akuntansi yang digunakan, ada 5 kelompok IFIS yang melaporkan transaksi keuangan Islam. Yang pertama di bawah IFRS atau GAAP lokal berdasarkan IFRS. Yang kedua di bawah IFRS atau GAAP lokal berdasarkan IFRS dengan beberapa pedoman tambahan. Yang ketiga dengan mengadopsi AAOIV FAS. Yang keempat dengan mengadaptasi AAOIV FAS. Dan yang kelima dengan menggunakan standar akuntansi Islam nasional. Seperti yang telah ditunjukkan oleh isu-isu yang telah dibahas sebelumnya, akuntansi Islam tidak mengacu pada seperangkat standar yang seragam. Setiap yurisdiksi memiliki pemahaman yang beragam tentang putusan Islam, yang menghasilkan perlakuan akuntansi yang berbeda untuk transaksi keuangan Islam. Pendapat dan pemahaman yang berbeda tentang syariah ini telah menjadi tantangan terbesar bagi seperangkat standar akuntansi Islam global yang umum. Selain itu, gerakan global menunjukkan konvergensi atau adopsi IFRS yang cenderung mempengaruhi pilihan standar akuntansi untuk IFIS. Di Dubai, Afrika Selatan, dan Suriah yang menggunakan standar akuntansi AOIV memikirkan kembali tentang masa depan akuntansi Islam di yurisdiksi mereka karena mereka saat ini bergerak menuju IFRS. Terlepas dari gerakan serupa terhadap IFRS di yurisdiksi mayoritas Muslim, ada pendapat yang berbeda tentang bagaimana akuntansi untuk IFIS harus bergerak menuju fenomena akuntansi global ini. Dalam survei AOSSG, hanya 2 dari 5 yurisdiksi dengan standar akuntansi Islam termasuk Indonesia mengungkapkan niat untuk mempertahankan standar akuntansi Islam mereka. Indonesia mengadopsi sistem akuntansi ganda yang memisahkan antara akuntansi konvensional dan Islam. Melihat sejarah, Indonesia mengacu pada standar AAOIV untuk mengembangkan standar akuntansi Islamnya. Setelah lebih dari 10 tahun akuntansi Islam di Indonesia, bukannya mengadopsi atau mengadaptasi lebih banyak standar AAOIV, sekarang untuk menerapkan akuntansi Islam nasional tidak didasarkan pada AAOIV FAS. DSAS mencoba mengembangkan seperangkat standar akuntansi Islam yang lebih komprehensif, yang tidak terbatas hanya pada IV. Selain itu, ada juga pandangan yang berbeda antara AOIV dan DSAS tentang bagaimana memperlakukan transaksi syariah tertentu, yang juga ada di antara para sarjana akuntansi Islam dari yurisdiksi lain. Kondisi ini berbeda dengan keputusan akuntansi konvensional terhadap IFRS. Karena proses konvergensi dengan IFRS di Indonesia telah memasuki fase implementasi sejak 2012 dan saat ini masih berlangsung, ada kemungkinan bahwa hal itu akan berimplikasi pada akuntansi Islam. Tujuan untuk mengembangkan akuntansi Islam tidak hanya untuk IV, tetapi juga untuk pihak-pihak yang bertransaksi dengan IFIS memiliki potensi konflik dengan IFRS. Namun, Indonesia dengan jelas menyatakan bahwa pada survei AOSSG bahwa mereka akan retain standar akuntansi Islam. Sangat menarik untuk mengeksplorasi apakah ada kebijakan masa depan yang terdefinisi dengan baik atau kerangka pengembangan akuntansi Islam di Indonesia. Karena era globalisasi, akuntansi pasti akan memberikan tantangan masa depan yang sangat
besar. Demikian pemaparan artikel dari saya. Jika ada yang ditanyakan, mohon bisa diketikkan di kolom grup Telegram. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.